Sebelum kita Alhamdulillahi Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Asik. Udah mau libur ya? Ya. Senang? Senang. Tapi hari ini kita belajar dulu ya, teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran, coba saya dulu. Najwa ada? Hadir. Rona ada? Nana, Sabita, Dini, Erlita. Teman-teman, hari ini kita kembali lagi belajar tentang biologi ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Biologi. Tentang darah. Oke, tentang darah. Nah, walaupun kalian ini masih suasananya libur ya, kita tetap semangat untuk ilmu. Karena apa, teman-teman? Ada satu seorang ulama mengatakan, namanya Luqman Al-Hakim ya, tuntutlah ilmu. Kenapa? Karena di saat kamu miskin, dia akan menjadi hartamu, dan di saat kamu kaya, dia akan menjadi perhiasanmu. Ya, siap belajar ya? Siap. Nah, kita ulas dulu kemarin kita tentang darah. Sudah lihat videonya ya? Sudah? Dari video yang tadi kalian lihat, tentang apa tadi? Tentang fungsi darah. Seberapa penting sih darah di dalam tubuh kalian itu? Teman-teman ada yang tahu? Ya, Sabita. Penting banget karena darah itu selain juga mengedarkan nutrisi, juga mengedarkan hal yang diperlukan sama tubuh. Mengedarkan nutrisi dan yang diperlukan oleh tubuh. Yang diberikan oleh tubuh itu apa? Apa ini? Oksigen. Terus apa lagi? Energi cari makanan maksudnya ya. Cari makanan. Nah, dan banyak. Bayangkan kalau tubuh kita itu nggak ada darah, kira-kira apa yang terjadi? Lemah, gampang terkena penyakit. Gampang terkena penyakit. Kenapa? Karena antibodi itu ada di dalam darah. Betul. Terus apa lagi? Pusing. Terus, nah yang paling menyenangkan ini ya, kalau nggak ada darah di dalam tubuhmu, maka tahu nggak, darah itu dia beratnya adalah sekitar 10% dari berat tubuh. Jadi kalau kalian pengen tubuhnya terus tanpa darah, tubuh kita akan berkurang 10%. Tapi kamu mau? Masa tanpa darah gitu ya. Baik teman-teman, nah hari ini kita akan belajar tentang darah. Tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi masalah pada sistem sirkulasi darah. Tadi sudah sempat Ustazah tayangkan ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi bioproses pada sistem sirkulasi darah. Bioproses berarti adalah proses biologis yang dilakukan oleh darah. Yang ketiga, menentukan solusi masalah yang ditemukan dengan tepat. Ya, jadi setelah ini kamu harus mampu menemukan solusi setelah menemukan masalah tadi. Oke. Nah, alur pembelajarannya, jadi nanti Ustazah akan tampilkan masalah tadi ya, ada 3 tema tadi. Kemudian kalian nanti bersepakat gimana caranya untuk mengeksplor ya, kalian mau berkelompok atau apa gitu ya. Kemudian penyelidikan, proses penyelidikan. Penyelidikannya gimana? Terserah, sama seperti pembelajaran minggu kemarin ya. Ada yang wawancara, ada yang
pakai suka lihat video, kan masing-masing anak senangnya kan beda-beda ya. Nah ini ada 3 masalah. Kasus pertama, coba perhatikan apa ini? Darah. Darah apa? Darah merah. Yang kiri darah putih. Merah kabeh. Darah kabeh. Beda apanya ini? Beda bentuknya. Iya. Yang kiri bentuknya normal, yang kanan berantakan, ya kan? Ya. Ini namanya penyakit thalassemia. Nanti kalian akan eksplor thalassemia itu apa gitu ya, tanda-tandanya apa, lalu kalian bisa menawarkan solusi. Bacanya apa tadi? Silahkan kalian mau diskusi dengan teman, dengan kelompok atau wawancara. Kalian hari ini boleh, kalau kemarin kita wawancara sama alumni yang dokter, hari ini coba kalian wawancara dengan guru biologi yang lain ya, barangkali nanti agar kalian dapat masukan dari guru tersebut. Silahkan, nanti tadi saya sudah menyampaikan Fajar dan mau untuk direpoti ya, atau kalian boleh mumpung di sini ya, gimana untuk mengetahui kenapa kok terjadi aglutinasi, kalian boleh nanti Ustazah sudah siapkan antigen untuk uji golongan darah. Nah, siapa yang pilih itu? Siapa yang pilih kasus 1, kasus 3? Silahkan. Di mana belajarnya? Di mana aja, terserah. Yang penting nanti kita presentasi kumpul lagi di sini. Bisa ya? Oke, silahkan. Yang mau kasus 2, kasus 1 angkat tangan. Yang mau kasus 1. Yang mau kasus 1. Kasus 1 tentang thalassemia. Yang mau siapa? Siapa? Ya. Oh, siapa? Oke. Yang kasus 2 siapa? Ya, oke. Yang kasus 3 siapa? Yang dilap dulu. Ini tangan sama ininya dilap dulu. Terus baru dicetak gitu. Harus darahnya bisa untuk berapa ini ya? Dibaca nggak sih? Mau nggak sih? Jangan pelit-pelit. Kamu sendiri modelnya nggak? Gimana? Bismillah. Kurang panjang berarti. Nah, itu 5 aja, 5. Nah, Itunya diputar di 5. gak apa-apa itu langsung dianu taruh sana. Hanya juga ya. Yang sakit itu yang anti Oke. Jadi rasanya apa? Ada. Siapa mau gantiin aku? Yang biru ya? Oh, ini berarti dijabarin baru thalassemia-nya di sini. Ini emang lockdownnya Kasus adalah sama seperti apa namanya, golongan darah. itu udah digantian Golongan darah itu kan dia ada berbagai macam cara menentukan. Ada yang pakai sistem ABO yang tadi dibahas sama kelompok sebelah. Ada yang sistem resus, ada yang sistem MN. Nah, ini kalau MN apa itu kan jarang dipakai, yang sering dipakai itu resus sama ABO. Nah, resus itu ada resus itu ada 2, positif dan negatif. Makanya cari suami sama pasangannya. Iya, pasangannya gimana? Boleh. Kayak banyak orang resus apa mas? Bukan nanyain. Resus apa? Resus apa? Tapi aku udah tetap apa? Pas itu di ibunya, katanya dia mau yang hamil. Yang hamil sampai. Jangan negatif. Iya, negatif. Kalau ibu negatif
Kenapa? Kalau kalian simpulkan sebenarnya yang paling krusial, yang paling berbahaya itu ketika Yang berbeda. ibunya atau ibunya yang negatif. Apa ya? Itu yang berbahaya. Ada ibunya hamil. Ibunya hamil, masa bapaknya yang hamil. Tapi kalau contohnya nih, ibunya positif, terus bapaknya tuh negatif, terus anaknya tuh negatif gimana? Mau itu? Bisa jadi. Ibunya apa yang penting? Positif. Coba positif itu dia punya antibodi enggak, yang berbahaya itu kan sebenarnya antibodi tak dalam resus itu. Yang punya antibodi adalah resus positif. Itu kalau negatif. Siap ya? Silakan. Kelompok mana yang mau presentasi? Ayo kita tepuk dulu. Ingat tepuk keren ya. Wow, keren. Wow, keren. Asik ya. Ayo semuanya. Sebelum presentasi kita mulai. Tepuk keren. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Sudah menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini aku sama kelompok 1 bakal menjelaskan terkait tentang kasus pertama, yaitu thalassemia. Nah, sebelum kita bahas tentang thalassemia, kita harus tahu dulu nih apa sih komponen-komponen yang ada di dalam darah. Jadi komponen dalam darah itu ada 2. Pertama itu ada plasma sama sel darah. Penentuan golongan darah. Jadi dalam menentukan golongan darah itu ada 2 komponen yang berperan. Yang pertama aglutinogen dan yang kedua aglutinin. Aglutinogen adalah suatu jenis protein yang terdapat di eritrosit yang dia itu bisa mengalami penggumpalan. Ya. Kemudian kalau aglutinin itu adalah serum antibodi yang ada di plasma darah dan dia bisa menggumpalkan aglutinin. Kemudian untuk jenisnya aglutinogen dan aglutinin itu masing-masing ada 2 jenis. Aglutinogen ada aglutinogen A dan aglutinogen B. Terus kalau aglutinin ada aglutinin alfa sama beta. Terus aglutinin alfa itu akan menggumpalkan aglutinogen A. Kemudian aglutinogen beta akan menggumpalkan aglutinogen B. Sebelumnya perlu diketahui dulu kalau di dunia ini selain sistem APO ada juga sistem yang namanya resus. Nah, resus itu sendiri dibedain jadi 2, yaitu resus negatif dan resus positif. Untuk perbedaannya sendiri, resus positif memiliki antigen dan memiliki genotip resus positif homozigot dan resus positif heterozigot. Sedangkan resus negatif tidak memiliki antigen dalam eritrositnya dengan genotip resus negatif homozigot. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya. Apa yang bisa dilakukan untuk menghindari masalah yang ditimbulkan akibat perbedaan dari resus tersebut? Ya, mungkin bisa dihindari dengan menikah sesama resus, maksudnya. Kalau nikah ditanya dulu resusnya apa. Nah, ya mungkin itu pentingnya saat menikah tuh harus cek darah dulu biasanya kan sebelum melakukan pernikahan. Oh, ya, dengerin yang mau nikah, dengerin. Jadi kita bisa tahu itu ya, darah pasangan kita itu apa gitu. Buat darah biru boleh banget terus ada darah biru. Terus ya itu tadi salah satu solusinya ya, kalau udah menikah tapi terlanjur resusnya beda, biar setelah melahirkan anak kedua anaknya itu tetap selamat, yaitu diinjeksi rogam, injeksi imunoglobulin. Jadi biar antibodi yang di darah ibu itu nanti bisa netral gitu dan nggak menyebabkan erythroblastosis fetalis pada janin. Sudah ada yang ingin ditanyakan lagi? Itu saja penjelasan singkat dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata yang dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.
Kita akan main tepuk hitam hijau. Hitam hijau. Kalau Ustazah bilang hitam, berarti yang nepuk ya. Yang kanannya Ustazah. Yang kalau Ustazah bilang hitam, yang nepuk yang kanannya Ustazah. Yang kirinya Ustazah ngapain? Menghindar. Yang kanan ya. Jangan pasrah. 1, 2, hijau. Yuk, siap-siap. Hirap, Piko. Hirap. Baik, teman-teman. Dari 3 tema tadi ternyata kita sudah mendapat banyak hal ya. Tahu tentang apa aja tadi? Tentang thalassemia, golongan darah, ternyata kalau mau cari suami harus pilih-pilih ya. Pilih-pilih demi keamanan keturunan kita. Nggak terasa ya, setengah jam. Nah, dari ketiga tadi yang pertama, thalassemia itu apa tadi? Bawaan darah merah. Apa yang bisa dilakukan agar kita terhindar dari penyakit thalassemia tadi? Transfusi. Menghindari. Namanya penyakit keturunan berarti Ngapain? Tidak nikah tidak nikah. Iya. Sudah nikah sama siapa? Saya. Itu yang salah. Mbak Isti ya. Jadi pengetahuan baru yang saya dapat dari pembelajaran hari ini itu bagaimana cara menggolongkan darah. Jadi ada yang cara AB sama ada yang resus tadi itu. Iya, Jadi ada 2, ada yang bisa pakai resus dan pakai AB. Terus ada lagi? Tidak ada. Langsung yang kedua. Dengan pengetahuan baru itu, hal apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Dari pasangan Oh, betul itu. Pasangan sama Resus. Ya pokoknya waspada ya. Makanya kalau orang Jawa bilang bobot bibit bebek, ternyata betul ya. Harus diperhitung. Nah, selesai sudah pelajaran hari ini teman-teman. Nah, tadi sudah tahu apa yang akan dilakukan dari pelajaran hari ini, sudah menemukan solusinya teman-teman. Senantiasa bersyukur karena apa? Semua yang diberikan oleh Allah sudah sekarang, nggak ada yang thalassemia kan? Alhamdulillah. Badannya sehat semua. Dan itu tidak bisa kita setting. Allah yang menentukan itu. Selagi kita diberi sehat, selagi kita diberi tubuh yang bukan tidak ada kelainan. Bayangkan kalau kita thalassemia, ya Allah, kan? Masih hati dulu. Maka dari itu kata Allah, dan tidak dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar kamu beribadah kepadaku. Jadi kita belajar dari sel eritrosit apa tadi? Dia disuruh jadi pengikat oksigen. Dia balelo enggak? Apa ya? Membangkang enggak? Enggak. Dia disuruh bunuh penyakit. Dia balelo enggak? Enggak. Dia taat. Kita belajar dari darah, ya sel darah. Dia taat. Maka dari kita sebagai hamba harus taat. Tugas kita hanya beribadah. Oke, tepuk tangan buat minggu depan masih ketemu tentang sistem peredaran darah lagi dengan subtema yang berbeda. Tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas hari ini teman-teman, dan Ustazah doakan kalian nanti jadi cita-cita yang kalian idam-idamkan tercapai. Amin. Kedokteran, yang mau UI, yang mau pokoknya doa terbaik buat kalian ya. Kita
alhamdulillah